Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom adik-adik sekolah minggu. Tahu kan hari ini hari apa? Iya, hari ini hari Minggu. Tapi hari ini ada yang berbeda loh adik-adik. Karena hari ini kita merayakan Natal sekolah minggu. Sekaligus Minggu Adventus yang keempat. Tema kita hari ini yaitu Aku percaya Yesus Juru Selamatku. Kita ucapkan bersama-sama ya. Aku percaya Yesus Juru Selamatku. Diambil dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Bapak Ibu dan adik-adik di rumah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saya undang Bapak Ibu dan adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin Adventus yang keempat, yaitu lilin kepercayaan. Satu hal yang telah kita pelajari dalam perjalanan Advent adalah bahwa lebih baik tidak pergi sendirian. Di tengah dunia di mana kita hidup dalam keegoisan, tetapi iman bukanlah sesuatu yang dapat kita lakukan sendiri. Kita membutuhkan teman dalam perjalanan. Kita membutuhkan orang lain untuk mendukung kita dan memperkuat kita serta mendorong kita. Kita menempatkan perjalanan kita di tangan orang lain di sekitar kita. Dan meskipun itu beresiko, namun itu lebih baik untuk kita. Kita belajar untuk percaya bahwa seseorang mendukung kita saat kita melakukan perjalanan iman ini. Matius mengingatkan kita bahwa ketika Tuhan memilih untuk datang ke bumi pertama kali, Tuhan memilih untuk mempercayai orang-orang dan membantu mewujudkan kepercayaan mereka. Tuhan mempercayai Maria dan Tuhan mempercayai Yusuf. Pada gilirannya, kita percaya pada Tuhan yang setia pada janjinya dan akan mendukung kita lewat orang lain di sekitar kita saat kita melanjutkan perjalanan iman ini. Kita menyalakan lilin damai sejahtera. Lilin harapan. Lilin sukacita. Dan lilin kepercayaan. Saat di mana lingkaran lilin ini lengkap. Sama, mari kita naik ke gunung Tuhan supaya Tuhan mengajarkan kita cara-cara damai, harapan, sukacita, dan penuh kepercayaan. Pagi ini kita mau sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya lah, karena kebaikan-Nya lah, dan karena anugerah-Nya lah kita bisa ada sampai hari ini. Mari kita katakan, thank you Jesus. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari kita sama-sama katakan, I am here
Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bersama, Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan adik-adik di rumah, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu, Engkau telah menjadikan kami. Dan dengan kasih-Mu, Engkau telah menjaga kami. Dan dengan kasih-Mu, Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati, kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami, Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bumi dan segala isinya pada mulanya begitu indah dan sempurna. Semua diciptakan Allah begitu ajaib. Mari kita menyaksikan liturgi penciptaan dari kelas Batita dan Balita. Sungguh maha kuasanya Allah dan maha mulianya Allah. Dia menciptakan aku matahari dengan sinarnya. Allah yang maha kuasa, hanya kepadanya lah aku tunduk. Terpujilah Engkau Tuhan. Sungguh maha kuasa dan maha mulianya Tuhan. Ia yang menciptakan aku bintang, Ia memberikan aku cahaya untuk menerangi kegelapan malam hari dan bertaburan di langit yang biru dan tinggi. Melalui aku, Tuhan menyatakan keindahan ciptaan yang dikerjakan oleh tangannya dan menerangi setiap sisi gelap manusia dan ciptaan lainnya. Aku sujud dan tunduk kepadamu ya Tuhan, Allah semesta alam, terpujilah Engkau Tuhan. Sungguh maha kuasa Raja dan dan maha mulianya Tuhan, Ia Ia yang yang telah menjadikan bukan diriku, aku bumi, bumi dan dan langit. langit Dengan firman-Nya, ya Ia Ia telah telah mencipta minta aku, aku telah telah dicipta minta dengan dengan begitu untuk indah, minta dengan dengan berbagai day lapisan yang yang memberikan bukan kenyaman bagi agi makhluk lu ciptaan dan yang yang ada da di dalamku. ku Sungguh aku aku sangat dan tunduk untuk dan dan sujud wujud menyembah mbah Engkau, kau ya Tuhan, dan Allah
semesta, Enca, alam, lam, terpujilah hati, Engkau, engkau, Tuhan. Tuhan, Amin. amin. Sungguh maha kuasa dan maha mulianya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Pada awalnya bumi masih kosong dan belum berbentuk, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dengan firman-Nya ia telah mengaturku sedemikian rupa. Dengan firman-Nya yang penuh kuasa aku telah dibentuk menjadi ciptaan yang begitu indah. Sehingga terciptalah samudra dan lautan, dan terbentuklah daratan. Aku sujud dan tunduk kepadamu, ya Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Sungguh maha kuasa dan maha mulianya Tuhan Allah pencipta yang begitu hebat. Dengan firman-Nya ia telah menjadikan semuanya indah. Ia telah menciptakan aku pohon. Aku dapat merasakan sejuknya embun di pagi hari, hangatnya sinar mentari dan indahnya bintang malam hari. Semuanya itu telah memberikan semua kebutuhanku. Aku sujud dan menyembahmu, ya Tuhan, yang penuh dengan keagungan dan kuasa ada padamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Sungguh maha kuasa dan maha mulianya Tuhan, Allah pencipta yang begitu hebat. Dengan firman-Nya ia menciptakan aku dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas kehidupan kepadaku. Ia menciptakan aku segambar dan serupa dengan Dia. Dia memberi kuasa kepadaku atas semua ciptaan lainnya untuk memelihara dan melestarikannya. Sungguh aku memuji keagungan-Mu Tuhan, sungguh ajaibnya kuasa-Mu Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Marilah kita yang tinggal di bumi bersama-sama dengan para malaikat bersorak-sorai atas kelahiran Yesus ke dunia. Kita angkat pujian Gita Sorga Bergema. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia, Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia dalam naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kasih Allah begitu besar bagi kita manusia. Ia memberikan Yesus sebagai juru selamat yang menyelamatkan kita dari maut. Mari kita menyaksikan liturgi kelas Pratama dan Madya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan
anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak biasa binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Awit dene Gusti Allah anggone ngasihi marang jagat iku nganti masrahake Kang Putra ontang anting supaya saben wong kang percaya marang panjenengane aja nganti nemu karusakan nanging entuwenana urip langgeng. Sabab bage pengkelengi dibata doni beta. Emaka iberekena anakna citongga. Gela ola bene isie pe si tek man bana. Tapi gela dat kegeluhen si tahu-tahu sila kerin. Sebab itu Allah lupa dat gagasa ke manusia lan dunia nyowe nyang gopnya gobri anu gopnya nyang tungai mangat tiap-tiap urung nyan meiman ubah gopnya hana binasa tema mutume udep sejati dan kukai. Yohanes 3 ayat 16. Aisonan doholongi uhur ninai bata bani duniawan. Pala do anak nina sasadai iberehon. Ase ulang mago ganub na persaya bani. Tapi ase hagoluan nasodokan idokani bani. Amin. Yohanes 3 ayat 16 karena kacida mika asihna Allah ke alam dunia nepi ka masihkeun putra tunggalna supaya sakur anu percaya ka anjeunna ulah binasa tapi menang hirup langgeng. Yohanes 3 ayat 16 bahasa Bali. Santukan kadi asa punika agung si pasuecan ida sang hiang widi wasa marep ring jakate jantos ida mai cayang putran idana sane tunggal mangda sing anak sane percaya ring ida sampunang katiben pati nanging mulih urip langgeng. Yohanes 3 ayat 16 bahasa Madura. Karena baria kataresna anak Allah ka alam daunnya kangse marengagi putrana sesentong sopaja sepat orang separcaja kasalerana tak nem wowa calaka
P ande Audi selengge. Yohanes 3 ayat 16. Simane sawa omasi lawalangi nasi gulidane no ibe nononia andru siha sambua ena lote kikodosi samati konia ena sokora wa auri silu autu. Aisang manondo holohni rohani debata di Portibion polado anakna nasasadai di lehon asa unang magu ganu akan naposea di ibana asa hanguluan na saleleng-lelengna di ibana. Amin. Bapak Ibu di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita membacakan litani Natal secara bersaut-sautan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu, demikian firman Tuhan. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dan berbahagialah ia yang telah kupercaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Bersama, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi Bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan adik-adik di rumah, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita menyaksikan puisi dari kelas taruna. Di suatu malam gelap nan berbintang, serta sang langit ikut
bergirang. Berkedip satu bintang memancarkan cahaya yang gemilang, yang menghantarkan orang bijak menuju kepada terang, bahwa seorang raja juru selamat telah datang. Biasa namun bintang itu memberi tanda-tanda dunia berseri karena seorang bayi telah lahir bumi untukmu dan untuk kita semua, karena kedatangannya membawa anugerah untuk setiap orang percaya yang menerimanya sebagai Tuhan dan Allah Juru Selamat, yang mengubahkan hidup yang pekat, dosa yang memikat, dan iblis yang menjilat. Ya, kita semua akan selamat karena kelahiran bayi yang amat dahsyat. Bapak Ibu di rumah masih bersuka cita kan? Kalau adik-adik sekolah minggu masih bersuka cita ya? Dengan bersuka cita dan penuh gembira, mari kita angkat pujian kita, Hai Dunia Gembiralah. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Nah, hari ini bukan hanya ada penampilan dari anak-anak sekolah minggu saja, tapi guru-guru sekolah minggu juga ada loh. Penasaran kan? Yuk, mari kita menyaksikan drama musikal dari guru-guru sekolah minggu. Mbak Esther, udah jam berapa ini nak? Bangun, nanti kamu terlambat loh ke sekolah. Ayo Esther, ayam udah berkokok. Ayo bangun, cepat. Kan, tadi udah dibangunin. Bangun nak, nanti terlambat ke sekolah. Itu papa udah nunggu di mobil. Bangun. Bagus. Musik. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun
lagi ya aku ke sekolah, bertemu guru dan teman-temanku. Gak harus belajar di rumah menggunakan laptop, apalagi harus mengerjakan tugas-tugas yang sangat banyak ini. Hai teman-teman, sini, ayo. Aku bete sama COVID, aku diam di rumah, aku mau bertemu teman. Aku bete, aku bete sama COVID, aku bosan diam di rumah, aku mau bertemu teman. Aku bete, aku bete. Corona pergi! Esther, kamu kenapa teriak-teriak? Iya nih mah, karena virus corona aku jadi gak bisa pergi ke sekolah, gak bisa pergi ke gereja, dan gak bisa bermain bersama teman-teman. Jangankan bermain bersalaman aja gak boleh. Emang kamu doang yang bete? Mama juga kali, mama gak bisa shopping, gak bisa arisan. Apalagi kamu tahu kan arisan orang Batak itu banyaknya. Ada arisan marga, arisan parsahut tahun, arisan wilayah. Dan yang penting kita gak bisa kemana-mana, kita gak bisa liburan ke luar negeri. Pokoknya mama juga bete. Mama juga pusing, mama butuh kebebasan. Mau shopping, mau arisan juga tak bisa. Gara-gara COVID, semua begini. Hanya diam di rumah selama 8 bulan. Semuanya pusing hanya karena COVID ini. Bekerja di rumah, sekolah juga di rumah. Social distancing, rajin cuci tangan. Harapannya COVID ini segera menghilang. Corona pergi. Kok kalian teriak-teriak sih? Emang papa nggak pusing? Gaji papa tuh dipotong. Ku takut istriku marah, ku takut anakku marah, ku takut mereka marah karena gajiku dipotong. Uang belanja tetep, uang sekolah tetep. Aduh, aku pusing. Corona pergi. Pa, Ma, kenapa ya hidup kita semakin susah? Mau ke gereja nggak bisa, mau ke sekolah nggak bisa. Esther mau main sama teman-teman sekolah minggu nggak bisa. Papa kerja gajinya dipotong, Mama mau arisan juga nggak bisa. Padahal kan setiap hari kita sudah berdoa, ada doa pagi, doa makan, doa puasa, dan ada doa malam juga di mana kita berdoa untuk bangsa dan negara kita saat ini. Tapi kok sudah 8 bulan ini tidak ada perubahan ya? Yang ada semakin banyak orang yang terkena virus COVID-19. Apa Tuhan tidak peduli dan mendengarkan doa-doa kita ya? Shalom. Shalom, Pak. Ya, gimana kabarnya Esther? Aduh, Bapak ini sudah kangen sekali lihat Esther lagi. Gimana nih perkembangannya Esther? Ya gitu Pak, gitu-gitu aja. Jadi ini tugas kamu yang kemarin ya? Iya, yang Pak. Bapak sudah kasih, Bapak mau tengok dulu ya. Loh, kok ini 4 hasilnya? Bapak sudah ajari 2 tambah 2 4, masih saja dibuat seperti ini. Ini masih salah Esther. Bapak sudah ajari kemarin, 2 hari yang lalu Bapak sering ke sini. Tapi sebenarnya Bapak melihat beberapa kali Bapak mengajar kamu tidak punya semangat nih belajar. Ada apa? Coba cerita sama Bapak. Iya Pak, maaf ya Pak. Jadi begini, Esther tuh kangen Pak bisa masuk sekolah lagi. Bisa bermain bersama teman-teman, gak harus belajar di rumah Pak, gitu Pak. Oh, jadi begitu.
Sebenarnya yaitu keadaan kita semua saat ini, Esther. Kamu susah, papa juga susah, bapak mamamu juga susah. Tetapi Esther perlu tahu, di keadaan kita yang sulit saat ini harus senantiasa selalu berdoa. Tidak boleh jemu-jemu. Esther rajin berdoa tidak? Sudah kok Pak, Esther tuh ya selalu berdoa setiap pagi, siang, dan malam untuk kondisi bangsa dan negara kita saat ini. Tapi kok sepertinya Tuhan gak peduli ya sama doa dan keadaan kita. Esther, kamu tidak boleh ngomong seperti itu loh nak. Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan itu peduli dengan doa kita, dengan keadaan kita. Coba lihat sekarang papa, mama, Esther masih sehat kan? Masih bisa bernafas? Masih bisa makan teh pagi ini? Ya kan? Itu yang harus kita syukuri sama Tuhan. Tidak boleh mengeluh. Ya Esther ya? Iya sih Pak, memang benar. Tuhan itu sayang sama kita. Tapi untuk bersyukur di kondisi saat ini sangat sulit Pak. Begitu ya. Nih Bapak beritahu ya sama Esther dan juga untuk teman-teman yang ada di rumah. Alasan kita bersyukur yang paling utama Esther tahu tidak apa? Bapak beritahu ya. Alasan utama kita bersyukur kepada Tuhan itu karena kasih Allah yang telah Ia berikan kepada kita. Melalui anaknya Yesus Kristus yang telah menyelamatkan Esther, Bapak orang tua Esther, seharusnya keselamatan itu sudah cukup bagi kita. Itu yang menjadi alasan utama kita untuk selalu mengucap syukur. Dan Esther tahu tidak apa janji Tuhan ketika Ia telah lahir ke dunia bagi kita. Apa Pak? Ia berjanji terus menyertai kita, baik dalam susah maupun dalam suka. Justru di keadaan saat ini Tuhan memberkati dan menyertai kita. Ia tidak akan meninggalkan kita. Begitu Esther. Oh begitu ya Pak. Jadi oleh sebab itu Esther tidak boleh lagi menggerutu. Dan juga teman-teman yang ada di rumah tidak boleh lagi mengeluh. Keselamatan daripada Tuhan itu yang menjadi alasan utama kita bersyukur. Sebab Ia berjanji menyertai kita dalam susah, dalam suka. Dan Ia yang berjanji, Ia juga yang akan menggenapinya. Amin. Ya, itu Esther. Oh begitu ya Pak. Sekarang Esther jadi sadar dan menyesal karena sudah menggerutu. Sekarang Esther semakin percaya akan keselamatan dan penebusan dari Kristus. Sebab Ia telah berjanji dan pasti Ia akan menggenapinya. Terima kasih ya Pak sudah mengingatkan Esther. Sama-sama Esther. Ayo kita mulai belajar lagi. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selalu
tiada pernah sedetikku, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Maka dari itu, kita harus bersuka cita sebab Dia telah lahir bagi kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati bagi kami, Dia
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur bersuka cita. Hari ini kami berada di Minggu Advent yang keempat. Dengan penuh kepercayaan kami datang ke hadirat-Mu, karena kami sungguh percaya Engkau lahir dan hadir bagi kami di tengah-tengah dunia ini untuk memberikan keselamatan kepada kami. Ya Tuhan, kami akan mengangkat doa-doa syafaat kami, berdoa buat bangsa dan negara ini, khususnya Engkau tahu kondisi kami saat ini dalam menghadapi pandemi virus corona ini. Berkati pemerintahan bangsa ini dalam penanganan COVID-19, khususnya ya Bapa, buat vaksin yang akan diedarkan di tengah-tengah masyarakat. Berkati ya Tuhan, biarlah seluruh masyarakat di negara ini dapat menerima vaksin ya Tuhan, dan mereka dan kami semua mendapatkan imun dari virus corona ini. Berkati pemerintahan juga ya Tuhan, dalam menangani persoalan di tengah-tengah kondisi pandemi ini, dampak yang terjadi baik dalam ekonomi dan keamanan. Tuhan selamatkan kami. Resesi ekonomi yang di hadapan mata kami, selamatkan bangsa dan negara kami. Tolong kami ya Tuhan, pulihkan keadaan ekonomi ini. Berkati tim ekonomi pemerintahan kami, berkati Bapak Presiden, pemerintahan tertinggi dan terendah, berkati ya Tuhan. Biarlah seluruh unsur pemerintahan yang ada di negara ini bergandengan tangan untuk membangun ekonomi bangsa negara kami. Tuhan, kami juga teringat buat saudara-saudara kami yang mengalami sakit corona ini. Sembuhkan mereka. Tiada yang mustahil Bapa, kesembuhan yang daripada Tuhan. Angkat sakit penyakit mereka. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Berkati obat yang mereka makan, makanan konsumsi dan perawatan medis yang mereka lakukan. Biarlah itu menjadi kesehatan bagi mereka. Berkati juga buat tim medis, dokter, perawat, staf rumah sakit, mereka yang menghadapi pasien COVID-19 ini. Tuhan yang juga melindungi, berikan hikmat kekuatan kepada mereka. Terkhusus juga ya Bapa, berikan kemampuan kepada mereka mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan imun yang kuat. Tuhan berkati mereka. Dan kami percaya di tengah-tengah kondisi kami, baik COVID-19 maupun dampak yang terjadi, Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah bangsa negara kami. Tuhan bekerja di tengah-tengah setiap orang yang percaya, sehingga setiap kami yang percaya benar-benar menyatakan kemuliaan Tuhan, dan nama Tuhan semakin dipuji, dipermuliakan, walaupun kami berada di tengah-tengah kondisi ini. Terkhusus dalam kondisi Natal ya Bapa, kami berada di tengah-tengah kondisi yang begitu membuat kami menderita. Tapi biarlah di tengah-tengah kondisi ini kami dapat merayakan sukacita Natal, karena yang terpenting bagi kami adalah keselamatan kami dari segala dosa-dosa kami. Berkati setiap kami orang percaya, berkati gereja-gereja dalam mempersiapkan perayaan Natal mereka, khususnya gereja kami. Berkati persiapan Natal, baik tanggal 24, 25, berkati setiap perayaan Natal, khususnya hari ini kami bersyukur kami dapat merayakan Natal sekolah minggu di Adventus yang keempat ini. Biarlah Natal ini mendatangkan sukacita bagi anak-anak kami, walaupun kami tidak bersama dengan mereka di rumah-Mu ini, tapi kami percaya ketika mereka berada di depan layar HP mereka, TV, laptop mereka, mereka juga merasakan hadirat Tuhan dan mereka bersukacita. Ya Tuhan, kami mau berdoa di perayaan Natal sekolah minggu ini, berkati anak-anak kami. Tuhan, kami rindu mereka di tengah-tengah kondisi ini, mereka juga mengalami pertemuan dengan Kristus. Mereka mengalami pertemuan yang mereka percaya penuh sukacita, penuh pengharapan bahwa Yesus sungguh hadir, Yesus sungguh mulia yang Engkau nyatakan. Ketika Engkau hadir di tengah dunia, Engkau juga hadir bagi mereka di tengah-tengah kondisi saat ini. Kami serahkan ya Bapa anak-anak kami. Mungkin mereka ya Tuhan dalam pendidikan mereka, kami mau berdoa. Mereka yang sedang menjalani ujian atau sudah selesai ujian, menunggu hasil ujian, berikan yang terbaik bagi mereka. Dan kami serahkan masa depan mereka, masa depan yang indah dan penuh harapan yang daripada Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Berkati pelayanan sekolah minggu di gereja ini. Biarlah pelayanan sekolah minggu di gereja ini sungguh-sungguh membawa anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu datang kepada Tuhan, mempertemukan mereka dengan Tuhan, dan mereka bersukacita. Dan mereka mengalami Yesus Kristus dalam diri mereka, dan hidup mereka memandang Engkau saja. Terima kasih ya Bapa, berkati anak-anak-Mu dalam masa pertumbuhan mereka. Kami percaya generasi ini sekarang adalah generasi yang akan melanjutkan gereja ini ya Bapa. Masa depan gereja ini ada di tangan anak-anak kami sekolah minggu ini. Tumbuhkan iman mereka, kepercayaan mereka, tumbuhkan hikmat yang daripada Tuhan, dan mereka hanya datang kepada Engkau saja ya Tuhan.
Kami berdoa buat gereja ini, jemaat-Mu dalam kehidupan mereka. Khususnya buat orang tua kami, orang-orang yang sedang mengalami sakit, Tuhan, kami terus mengangkat suara kami untuk mereka. Bapak Pehu Tahayan, Bapak B. Pakpahan, Bapak Rejo Mulyo, Bapak Ibu Mursidi, Ibu John Naibaho, Ibu Marlina Sitorus Opung Lazarus Tambun, Ibu ST Pakpahan, dan Ibu Gugun Elizabeth Sibuea. Sembuhkan mereka semua ya Bapak. Angkat bibit penyakit mereka. Ya Bapak, kami percaya hanya di dalam nama Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus saja ya Tuhan, memberikan kesehatan, kesembuhan kepada mereka, mengangkat sakit penyakit, dan kami percaya mereka dapat melalui masa-masa sekarang ini, khususnya tahun ini, dengan sukacita, dan mereka akan mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Berkati jemaat-Mu dalam menghadapi situasi dengan pandemi corona ini, dalam pekerjaan, usaha, dalam kerinduan, banyak hal yang mereka rindukan, khususnya usaha mereka. Mereka mengalami kesulitan, mengalami kerugian, mereka dirumahkan, mengalami pemotongan gaji. Kuatkan mereka, mampukan mereka hanya berserah dan berharap kepada Tuhan saja. Berkati kehidupan keluarga, berkati keharmonisan rumah tangga, berkati kesehatan jemaat, berkati apa yang mereka rindukan. Anak-anak muda-Mu, berkati mereka yang merindukan pasangan hidup, pekerjaan, nyatakan kasih-Mu atas mereka. Biarlah di tengah kondisi saat ini juga ya Bapak, kami sungguh bertemu dengan Tuhan. Berkati gereja-Mu dalam segala tugas pelayanan yang dikerjakan di gereja ini. Ya Tuhan, kami sebentar lagi memasuki penghujung tahun pelayanan kami di tahun 2020 ini. Berkati gereja dia dapat menyelesaikan ujung tahun ini dengan kemuliaan Tuhan. Menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan di tahun ini. Berkati semuanya ya Tuhan. Rencana peremajaan inventaris gereja melalui mobil, ya Tuhan, berkati rencana ini. Rancangan Tuhan yang terjadi, apapun yang ditetapkan, dana yang dibutuhkan, semuanya berasal daripada Tuhan. Berkati pelayanan pos pelayanan yang ada di Suarga. Berkati juga proses-proses balik nama baik di Suarga dan di Sanggar Hurib. Berkati semuanya Tuhan, berjalan di dalam pengasihan-Mu. Ya Tuhan, kami percaya seruan kami yang kami naikkan, Tuhan mendengarkan, dan Tuhan akan jawab turut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa syafaat kami. Kami percaya semuanya di dalam kasih dan kemuliaan, dan kami menanti dengan penuh pengharapan. Dan sebentar Tuhan, di Natal sekolah minggu ini bersama dengan anak-anak-Mu, para orang tua, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah ini mendatangkan sukacita, biarlah cerita firman Tuhan ini menambah kepercayaan kami bahwa Yesus sungguh lahir, memberikan keselamatan, dan memampukan kami untuk terus juga menceritakan cerita Natal ini kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah melalui hamba-Mu. Biarlah damai sejahtera Allah melampaui segala akal dan pikiran, menguasai setiap kami ketika mendengar dan memperdengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, bersama kita katakan, amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur, bersukacita hari ini, amin ya. Kita bisa merayakan Natal sekolah minggu, meskipun di tengah-tengah kebaktian minggu di Adventus yang keempat ini. Semuanya sukacita, amin. Puji Tuhan. Hari ini saya mau cerita Bapak Ibu, cerita Natal anak-anak sekolah minggu. Sudah pernah dengar ceritanya pasti. Saya percaya semuanya sudah pernah dengar cerita ini. Bahkan berulang-ulang dengar ceritanya. Tapi kita mau dengarkan sekali lagi. Cerita Natal. Kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal yang kedua ayat 1-20. Lukas 2 ayat 1-20. Demikian ceritanya. Mari kita dengar baik-baik. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali di negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung.
lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Adik-adik sekolah minggu, pastikan kalian sudah berada di depan layar televisi, layar HP, atau layar laptop kalian. Dan saya juga berharap, Pak Pendeta berharap, semua juga orang tua mendampingi anak-anaknya. Lihat di sudut kanan televisi, ada tulisan BO, bimbingan orang tua, ada ya? Oh, nanti kita cari kalau tidak ada. Kalau sudah semua berdekatan, sekarang saya mau kasih pertanyaan sama adik. Siap ya? Pertanyaan. Tadi saya sudah tanya, semuanya sudah tahu cerita Yesus? Sudah? Sudah tahu cerita tentang kelahiran Yesus? Sudah? Sudah tahu bagaimana Yesus lahir? Yesus yang adalah Allah menjadi manusia, sudah tahu ceritanya? Sudah tahu semua. Sekarang pertanyaannya, dari semua cerita tentang kelahiran Yesus yang kita tahu, yang ada di pikiranmu, yang ada di bayanganmu, tadi mungkin Pak Pendeta baca, belum semua seperti yang kamu bayangkan. Kok nggak ada Yusuf ngetuk-ngetuk pintu penginapan? Kok nggak ada orang majusnya? Kok nggak ada ini? Mungkin tidak seperti yang kamu bayangkan. Tapi dari semua cerita tentang kelahiran Yesus, bagian mana yang favoritmu? Bagian mana yang menjadi kesukaanmu? Apa yang paling kamu sukai dari cerita tentang kelahiran Yesus ini? Cerita gembala kah? Cerita tentang Maria yang didatangi malaikat kah? Cerita Yusuf yang didatangi malaikat kah? Cerita orang Majus kah? Cerita perjalanan Yusuf Maria menuju Betlehem yang dalam kesusahan? Cerita mana yang paling kami sukai? Cerita mana? Pak Pendeta kasih waktu beberapa menit, gak sampailah setengah jam ya. Ceritakan apa yang kamu sukai itu sama papa mamamu yang di sebelahmu, yang sedang bersamamu. Kasih tahu sama mereka, favoritmu apa gitu ya. Kalau sudah cerita, papa mama tugasnya sekarang, silakan ambil HP-nya, ketik di WA grup sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggunya, ada semuanya grup
sekolah minggu, kelas madya, kelas kecil ada grupnya. Ketik di situ dia ceritakan apa? Paling favorit tentang kelahiran Yesus cerita apa? Ayo, saya tunggu. Saya pegang HP ini, saya tunggu siapa yang paling cepat menjawab nanti akan dapat hadiah dari guru-guru sekolah minggu, bukan dari saya, dari guru-guru sekolah minggu. Saya tunggu, ceritakan, adik-adik ceritakan apa favoritmu, Bapak Ibu ketik di WA, kirim ke WA grup anak-anak sekolah minggu kita, apa yang diceritakannya. Nah ini si Astin sudah jawab. Dia katanya paling favorit waktu Yusuf ngetuk-ngetuk pintu. Oh dia ini paling favoritnya seperti itu. Oh ini Allegra, dia bilang dia paling favorit cerita tentang gembala itu yang sedang mengembalakan domba-domba. Ini Aisyah yang ngetik atau yang cerita atau mamanya yang kasih tahu ya. Ini dia bilang paling favorit cerita tentang malaikat. Oh ya, penting cerita tentang malaikat. Ya, ada semua sudah masuk. Yang lain ditunggu. Nanti kita kasih hadiahnya. Apa jawaban paling favorit? Nah, artinya semua tahu cerita Natal. Semua adik-adik juga ada yang favorit. Apa kejadian cerita Natal itu yang paling dia suka? Semua pasti tahu kisah Natal ini. Tapi pertanyaannya, apakah kita percaya cerita ini? Adik-adik percaya tidak? Percaya tidak cerita seperti ini? Malaikat datang sama Maria, malaikat datang sama Yusuf, malaikat datang sama gembala-gembala, lalu Maria yang sedang hamilnya sudah besar, dia pergi jalan jauh sampai ke Bethlehem, tidak ada yang mau kasih dia tumpangan. Percaya nggak cerita itu? Percaya lagi, belum lagi percaya nggak bahwa yang dikandung Maria itu adalah Allah yang menjadi manusia, Yesus? Percaya tidak? Percaya nggak seperti itu? Benar-benarkah ini terjadi? Atau ini cerita dongeng? Benar-benarkah nyata Yesus itu lahir di kandang domba? Dia Allah, menjadi manusia menyelamatkan kita. Percaya nggak? Percaya nggak? Bapak Ibu, adik-adik, hari ini adalah Minggu Adventus yang keempat. Minggu keempat ini kita menyalakan lilin yang namanya lilin percaya. Menunjukkan kepercayaan kita. Kalau diawali kemudian kemarin dari pengharapan, damai sejahtera, sukacita, sekarang percaya. Percaya nggak? Pertanyaan percaya nggak? Yesus itu sungguh-sungguh hadir. Percaya tidak? Adik-adik pernah nggak berpikir bagaimana cerita itu bisa kita dengar? Adik-adik sekarang umur berapa? Astin umur berapa? Allegra umur berapa? Aisyah umur berapa? Tahu dari siapa cerita ini? Pernah nggak berpikir bagaimana tahu cerita ini bisa sampai sama Astin? Bisa sampai sama Allegra? Dari mana cerita ini? Pernah berpikir tidak? Kok aku tahu cerita Natal sih? Ada yang ceritain ya? Atau ada yang bacain ya? Pak Pendeta punya satu lagu Natal tentang dari mana cerita Natal itu. Dari mana cerita Natal itu, Yesus lahir itu, sampai akhirnya sampai ke telinga kita. Ayo kita dengar dulu lagu Natal dari Pak Pendeta ini. Do you hear what I hear?
Gimana adik-adik, enak nggak lagunya? Sudah pernah dengar? Belum kan? Ini lagu lama sebenarnya, lagu Natal lama. Do you see what I see? Do you hear what I hear? Kamu lihat apa yang kulihat? Kamu dengar apa yang kudengar? Apa yang kita lihat? Apa yang dilihatnya? Ketika angin datang ke anak domba. Asik bukan ceritanya ini? Lagu ini dimulai dengan cerita angin datang ke anak domba. Anak domba yang yang itu. Angin datang sama dia, berbisik. Berbisik sama anak domba itu. Lalu anak domba itu datang sama gembalanya. Manusia. Berbisik sama gembalanya. Lalu gembalanya pergi memberitahukan kepada raja. Dan raja akhirnya memberitahu kepada semua orang. Apa sih bisikannya? Apa sih yang diberitahu? Yang diberitahu itu adalah cerita Kristus telah lahir. Amin. Kristus yang lahir. Adik-adik, waktu Pak Pendeta dengar lagu ini, berpikir iya juga ya, benar ya. Dari angin ke anak domba, ke gembala, ke raja, ke semua orang. Ya memang oke lah, dalam cerita ini sebenarnya tidak ada domba yang berbicara. Ya kita tahu tidak ada domba berbicara. Kalau ada domba berbicara, itu dongeng namanya. Tapi pikiran tentang cerita kita dengar dan baca saat Natal itu hampir sama seperti ini. Maria, Yusuf tahu apa yang terjadi dalam diri mereka kepada mereka karena malaikat memberitahukan kepada mereka. Malaikat itu seperti angin yang berbisik kepada kita. Para malaikat itu juga datang kepada para gembala dan memberitahukan kepada mereka untuk melihat ada raja yang datang. Lalu kemudian ada orang bijak, yang kita bilang orang majus, yang mungkin raja-raja yang juga mendengarkan tentang Yesus, entah dari mana yang mereka dengarkan, mengikuti cahaya bintang, ada bisikan kepada mereka, anginkah itu? Dan mereka menyaksikan Yesus lahir. Adik-adik, jadi hanya ada sedikit orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di kandang kecil di Bethlehem. Hanya sedikit orang. Dan mereka semua awalnya tutup mulut, tidak mau cerita, tidak mau menceritakannya. Mereka berhasil mendiamkannya. Tapi cerita Yesus yang lahir itu cukup menarik. Sungguh luar biasa. Sehingga banyak orang mau mendengar tentang Yesus. Banyak orang yang mengikuti Yesus, yang seorang guru, menyembah, yang menyembuhkan, yang memberikan mujizat. Lalu mereka cerita ke teman-temannya, cerita kepada orang-orang lain, menceritakan Yesus itu. Kepada temannya, kepada tetangganya, memberitahukan kepada orang-orang lain. Dan tersebarlah cerita tentang Yesus. Tersebarlah Yesus. Firman Tuhan menyebar jauh, luas. Orang-orang percaya datang, lahir, gereja muncul di ujung-ujung dunia. Buku-buku dituliskan tentang Yesus. Lagu-lagu dinyanyikan tentang Yesus. Ada barang-barang seni dilukis, dipahat tentang Yesus. Ada pertunjukan drama di Natal, di Paskah tentang Yesus. Ada orang yang diberi makan, ribuan orang. Ada yang dibaptis, Yohanes Pembaptis, dan banyak orang dibaptis. Banyak orang yang diberkati dengan firman Tuhan. Semuanya karena cerita. Karena cerita dan ada orang yang menceritakannya. Dan semuanya itu terutama dimulai ketika seorang malaikat menyuruh orang-orang. Ketika malaikat menyuruh para gembala untuk datang dan lihatlah. Datang dan lihatlah. Kan itu pesan gembala-gembala itu. Pesan malaikat yang diberikan kepada gembala-gembala itu. Datang dan lihatlah. Adik-adik, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ya kita percaya. Karena memang cerita ini muncul dari Roh Kudus pertama-tama yang menceritakan ke orang-orang terdahulu kita. Orang-orang yang dulu, nenek moyang kita,
opung kita, dan akhirnya sampai ke kita, kita mendengarkannya. Dan Roh Kuduslah yang membuat kita percaya. Angin yang berbisik, Roh Kudus yang membuka mata, hati, dan pikiran kita. Roh Kuduslah yang memampukan kita, akhirnya kita percaya. Hingga akhirnya kita datang dan melihat Yesus Juru Selamat kita. Kita mendengar, kita percaya. Bukankah seperti itu yang dikatakan Paulus dalam Roma pasal 10 ayat 17. Ketika iman itu muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita mendengar cerita Tuhan, cerita tentang Yesus, kita percaya, kita beriman. Jadi, adik-adik, di Natal tahun ini, Pak Pendeta mendorong adik-adik untuk mengundang seseorang temannya untuk datang dan melihat Yesus Juru Selamat kita yang lahir. Tidak harus hari ini, tidak juga besok, tidak juga bulan ini, nanti. Kau datang ketemu sama teman-temanmu, ajak mereka untuk datang dan melihat. Kita jadi seperti malaikat, jadi seperti gembala, domba tadi, jadi seperti raja tadi. Kita mengundang orang lain, datang dan lihatlah Yesus Juru Selamatku. Adik-adik, sekali kita ceritakan cerita ini tidak akan berhenti. Jangan cerita ini berhenti hanya sampai padamu. Jangan cerita tentang Yesus yang lahir hanya sampai padamu. Tapi ceritakanlah, itulah tanda bahwa kita percaya cerita ini. Kalau kamu percaya cerita ini, ceritakanlah kepada orang lain. Katakan, datang dan lihatlah Yesus Juru Selamatku. Yesus Juru Selamat kita manusia telah datang ke dunia. Hari ini berjanjilah menjadi pencerita sukacita. Ceritakan Yesus. Ceritakan Natal. Ceritakan Immanuel, Allah beserta kita. Meskipun hari ini mungkin hidup kita sulit, penuh derita, penuh kesusahan, ke sekolah pun gak bisa, bermain terbatas, gak bisa kemana-mana. Biasanya Natal liburan, biasanya Natal kumpul sama teman-teman, sekarang Natal sekolah minggu, seperti ini. Tetapi kita harus ceritakan Allah Immanuel, kita percaya Dia beserta dengan kita. Kita ceritakan dengan sukacita. Karena Dia datang yang akan menyembuhkan kita dari sakit kita. Yang akan menguatkan kita dari semua pergumulan kita, yang menyelamatkan kita dari kesesatan kita. Allah datang, percayalah dan ceritakanlah. Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan, sebagai orang tua, ceritakanlah setiap hari tentang Yesus, Juru Selamat kita. Ceritakanlah ke anak-anakmu tentang Yesus. Saya tidak tahu anak-anak kita tahu tentang cerita Yesus dari siapa. Saya tidak tahu. Apakah dari orang tuanya atau dari guru sekolah minggunya atau dari baca, saya tidak tahu. Tapi tugas kita seharusnya menceritakan tentang Yesus kepada mereka. Agar yang ada di telinga, di hati, di pikiran mereka hanya Yesus. Kalau setiap hari kau ceritakan, waktu mereka berdiri, duduk, berbaring, kau ceritakan setiap hari, maka di pikiran mereka, di hati mereka hanya ada Yesus. Ceritakanlah, sehingga cerita itu mereka percaya. Ceritakanlah dan tunjukkanlah bahwa kita percaya akan cerita itu melalui tindak laku kita. Dengan hidup yang penuh damai sejahtera, dengan hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang selalu memandang Yesus saja. Ceritakanlah dan percayalah. Tuhan Allah akan memberi kita semua keberanian. Anak-anak, adik-adik, orang tua akan diberikan keberanian untuk menceritakan kisahnya. Apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, kamu berani menceritakannya. Dan kamu akan mengundang orang lain untuk datang dan melihat Yesus Juru Selamat. Ingat sekali lagi adik-adik, hari ini saya mendorong semua adik-adik, ketika ketemu temannya, mari ceritakan Yesus lahir dan ajak mereka datang dan melihat Yesus yang sudah lahir bagimu. Dan tunjukkan
bahwa Engkau percaya cerita itu. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan. Kepada para orang tua, sebelum kita mengakhiri firman ini, saya mengajak para orang tua, mari tumpangkan tangan di atas kepala anak-anakmu. Papa, mama, peluk mereka, tumpangkan tangan di atas kepala mereka. Tadi saya bertanya, cerita tentang Yesus yang lahir itu datangnya dari siapa? Dari kamu, papanya, dari mamanya, atau dari orang lain? Seharusnya terutama dari kamu, orang tuanya. Tapi ceritakan dengan penuh kepercayaan bahwa kamu juga percaya bahwa Yesus lahir. Tumpangkan tangan di atas kepala anakmu dan berilah berkat kepada mereka masing-masing. Tumpangkan tangan di atas kepala mereka dan berkati mereka. Berkat bukan soal saya, pendeta, atau ibu gembala, pendeta yang menumpangkannya, tapi orang tua. Tumpangkan tangan di atas kepala mereka. Berkati mereka. Supaya mereka percaya tentang Yesus yang lahir, yang memberikan keselamatan bagi dunia dan mereka mempercayainya. Sehingga akhirnya juga mereka memberkati teman-teman. Mari katakan kepada anak-anakmu, anakku, sebutkan nama mereka. Aku memberkatimu. Memberkatimu dengan Yesus yang telah hadir bagi dunia, yang memberikan keselamatan bagi manusia. Percayalah dan ceritakanlah Yesus itu kepada orang di sekitarmu. Aku memberkati masa depanmu. Aku memberkati sekolahmu. Aku memberkati kehidupanmu, pergaulanmu, teman hidupmu. Aku memberkatimu. Biarlah hanya dalam nama Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, berkat itu nyata atasmu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, setelah engkau memberikan berkat, buatlah tanda salib di dahinya. Walaupun tidak harus pakai pena atau pensil lainnya, hanya dengan jempolmu saja buat tanda salib di dahinya. Tanda salib di dahinya. Buatlah seperti engkau menggambarkan salib di dahinya. Sebagai tanda bahwa mereka adalah anak-anak percaya. Yang percaya bahwa Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkannya. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Tanda bahwa mereka orang percaya, tanda bahwa mereka akan membuat banyak orang menjadi percaya. Beri tanda bagi anak. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami kembali mendengar cerita tentang Yesus yang lahir. Anak-anakmu kembali mengingat cerita tentang Yesus yang lahir. Ya Tuhan, ada cerita yang membuat mereka menarik, ada cerita yang menjadi favorit mereka. Tapi biarlah sungguh cerita itu mereka percaya bahwa Yesus sungguh lahir bagi manusia, bagi dunia, menyelamatkan kami manusia. Biarlah mereka percaya, biarlah anak-anakmu ini percaya. Dan ketika mereka percaya, mereka menceritakan kepercayaan itu. Dan dengan kepercayaan itu mereka menyadari bahwa Allah Immanuel berserta. Mereka tidak takut menghadapi situasi ini. Mereka tidak takut menghadapi kesulitan ini. Mereka tidak takut menghadapi pandemi ini karena mereka percaya. Biarlah Natal ini sungguh ya Tuhan, Yesus lahir di tengah-tengah kami, di tengah dunia ini. Dan kami percaya Engkaulah Juru Selamat kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Kuatkan iman percaya kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bersama kita katakan, amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita menyaksikan
persembahan pujian gabungan dari Sekolah Minggu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Bapak Ibu boleh mentransfernya ke bendahara gereja kita. Nas persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 7-8. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi, Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar
berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu, bersama dengan para orang tua. Di tengah-tengah pelayanan kami, bahkan juga Tuhan, di minggu Adventus yang keempat, sekaligus kami boleh merayakan Natal sekolah minggu kami. Kami percaya Bapak, apa yang sudah kami pujikan kepada Tuhan lewat pujian, penyembahan, bahkan juga Tuhan lewat doa-doa kami. Dan kami juga sudah memberikan persembahan kami hari ini. Berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan, berkati seluruh anak-anak sekolah minggu yang sudah mempersembahkan persembahan mereka hari ini. Biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan memberkati kami, memberkati usaha pekerjaan dan khususnya memberkati kesehatan kami. Terima kasih ya Bapak. Hamba-Mu bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau pada hari ini juga kami menyerahkan setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang boleh memberikan persembahan persepuluhannya. Engkau boleh berkati buat Mbak Rejo yang memberikan persembahan persepuluhannya, memberikan persembahan ucapan syukurnya. Berkati orang tua kami ini di tengah-tengah usia lanjutnya. Diberikan dia kekuatan, kesehatan khususnya jikalau ada sakit dan penyakit dalam tubuhnya. Tuhan angkat itu Tuhan. Sehingga orang tua kami ini tetap mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Kami serahkan juga keluarga J Pasaribu yang memberikan persembahan persepuluhannya. Bahkan juga persembahan P3GS-nya. Tuhan yang boleh memberkati keluarga ini. Kesehatan, usaha, apapun yang mereka kerjakan. Oh Bapak berkati segala sesuatu yang mereka rindukan, rencanakan ke depan. Rancangan Tuhan, kehendak Tuhan yang boleh terjadi atas keluarga ini. Dan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga seluruh jemaat Tuhan. Engkau yang boleh memberkati, melindungi, menyertai mereka. Engkau yang boleh memampukan mereka melihat kasih Tuhan, melihat kemurahan Tuhan, melihat kebaikan Tuhan. Apapun yang mereka rencanakan ke depan, khususnya kehidupan mereka seminggu ke depan. Berkati Bapak, dijauhkan hal yang buruk dari jemaat GMI Batra Bandung Timur. Tapi biarlah pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, perlindungan Tuhan yang senantiasa memberkati kami seluruhnya. Terima kasih Bapak, ini doa dan harapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau pada dalam minggu ini bahkan hari ini juga ada anak-anak Tuhan yang boleh merayakan ulang tahunnya. Tuhan yang boleh tambahkan usia buat mereka. Umur panjang Tuhan berikan kepada mereka. Kekayaan dan kehormatan juga Tuhan akan berikan kepada mereka. Hamba-Mu serahkan Tuhan buat anak kami Ayasa Naira Putri Sitanggang. Kami juga serahkan buat Bapak Golden Silitonga. Hamba-Mu juga serahkan buat saudari Rohana Marpaung, bahkan Rohani Marpaung. Bahkan juga kami serahkan Tuhan Anggi Setiawan Purnomo, yang pada saat ini juga Tuhan kami serahkan. Seminggu mereka, anak-anak Tuhan ini akan merasakan berkat-berkat Tuhan. Khususnya Tuhan dalam 1 minggu ke depan. Mereka akan merayakan setiap apa yang Tuhan sudah percayakan dan berikan kepada mereka. Diberkati mereka. Biarlah apapun yang menjadi harapan kerinduan mereka. Di hari berkat yang Tuhan sudah berikan buat mereka. Mereka tetap setia, taat mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Ini doa dan harapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa
Dengarlah firman Tuhan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus saja. Mari terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk, kita bersaat teduh. Kami dari Guru Sekolah Minggu mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!